Buah gambir terasa getir, kapur siri juga dioles. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat datang di Go Kepri Podcast. Kayu sampan jauh ke tepi, membawa setumpuk kayu bakar, selalu gagah dan juga rapi. Apa kabar hari ini, Pak Sakar? Alhamdulillah, saya tak dapat menjawab pantun karena tidak dipersiapkan. Baik, Tapi pantunnya gini aja lah. Burung kene-kene hinggap di atas dahan. Betul kata Datuk Nenek, Go Kepri boleh tahan. iya. Baik, Pak Sakar. Pak Sakar, ini berarti kali kedua ya Iya, Bapak main ke Go Kepri. Jangan kapok ya, Pak. ya, Main ke saya sini. sangat senang. Jangan kapok main ke sini, Pak. Ya, sahabat Go Kepri, hari ini kita kedatangan bakal calon wali kota Batam, Pak Sakar. Beliau ini sebelumnya juga sempat main ke Go Kepri dan membahas berbagai macam persoalan. Dan luar Ya, biasa beliau ini. Pak, ya, kita mulai saja, kita ya, langsung ya. langsung saja begitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tidak, Pak, soal jalan panjang Bapak nih sampai akhirnya bisa kemana juga sudah ngambil nomor ya, Pak ya, di Ya, nomor ya. urut 2. Bisa diceritakan nggak, Pak, jalan panjangnya sampai sekarang bisa mencalonkan Ya, sebagai bakal calon wali kota Batam di tengah lika-liku yang ada. ya, ya. Makasih, Ngesti. Mungkin eh, apa yang kita alami hari ini dapat dijelaskan melalui narasi singkat. Perjalanan ini tidak hanya panjang, tapi berliku, penuh pasang surut, dan luar biasa memberikan tekanan psikologis, tapi juga menumbuhkan proses pematangan dan pendewasaan. Saya ingin menyampaikan ini, bahwa tekad saya untuk berusaha maju itu kan sebenarnya sudah hampir 2,5 tahun yang lalu saya sampaikan. Kalau nggak salah di GoGepri ini juga saya pernah sampaikan. Saat itu narasi saya bahwa tidak ada alasan untuk saya tidak maju. Betul. Dan setelah proses itu dilalui, ya berbagai hal lah. Sekali waktu saya merasa terasing di lingkungan kerja yang sudah 26 tahun saya huni. Di lain kesempatan, saya merasa seolah-olah tidak lagi ada agenda-agenda yang sifatnya kedinasan, meskipun undangan-undangan dari warga cukup banyak. Lalu pasang surut itu ya saya hadapi. Saya terus saja dengan satu tekad, dengan satu tujuan bahwa saya harus berikhtiar, dan ini saya maknai sebagai cara Allah untuk lebih melipat gandakan spirit perjuangan ini. Dan alhamdulillah, di tengah ketidakyakinan berbagai pihak akan dukungan partai misalnya, kemudian peluang bisa maju atau tidaknya, tapi saya tetap juga berdiri atas keyakinan itu. Jadi kiatnya kalau ditanya apa rahasianya, Iya, Pak. rahasianya itu ada pada eh, cara hidup saya lah. Saya sudah mentradisikan, menanamkan di dalam diri saya ini. Rumus hidup itu sederhana. Nomor satu, selalu ada cara untuk menjadi bisa. Oke. Persoalannya sekarang bagaimana kita berikhtiar mencari cara itu. Tapi tidak ada istilah tidak ada jalan, tidak ada cara. Saya punya keyakinan seperti itu. Yang kedua, ketika kita sudah berikhtiar, maka kita tak boleh lagi berbalik arah. Apalagi kalau semuanya sudah kita pertimbangkan bahwa ada ruang untuk berkompetisi, ya kita mesti fokus maju terus ke arah itu. Walaupun ada peluang untuk sebagai wakil gubernur Iya, 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 diperbincangkan, iya, betul. ada tawaran untuk DPR RI, saya tetap fokus untuk kontestasi pemilu kada wali kota. Dan dengan senior saya sampaikan, saya belum dapat untuk bergandengan sebagai wakil, tetapi kalau seandainya sasaran saya untuk di wali kota juga tidak ada jalan, saya memanai bahwa inilah tahapan akhir dari perjalanan politik saya, dalam arti saya harus istirahat dalam kontestasi. Nah, itu yang kedua yang saya pegang, bahwa setelah tekad itu saya tanamkan, saya tidak bisa lagi berputar arah atau mundur. Maju terus ya, Pak ya. Maju terus. Yang ketiga, saya pikir kita dalam bekerja ini, dalam berbuat ini, bekerja ala kadar.
dengan bekerja serius sama saja, Sama-sama capek ya, Pak. sama-sama capek. Betul. Karena itu lebih bagus bekerja serius. Setelah saya tanamkan spirit untuk berkompetisi, 2,5 tahun yang lalu saya mulai keliling di kelurahan, di kecamatan. Saya mulai ngopi bareng sambil merekrut tim untuk saya jadikan relawan. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu yang cukup panjang, akhirnya muncullah yang kita sebut dengan tim 15 tingkat kota, tim 15 tingkat kecamatan, tim 30 tingkat kelurahan. Itu bergulirnya hampir 2,5 tahun. Jadi singkatnya, lika-liku perjalanan itu justru saya nikmati sebagai proses untuk pendewasaan. Dan saya harus mensyukuri ini cara Allah untuk membuat proses pematangan diri ini menjadi lebih berlipat ganda lagi. Dan akan halnya tiba-tiba dapat dukungan partai yang sedemikian signifikan. 11 partai Nah, informasinya, sampai Pak. 11 partai ini. Ini saya pikir karena rekan-rekan partai memiliki pandangan yang sama tentang personality atau sosok kita atau apa yang hendak kita buat ke depan, itu sama dengan pemikiran mereka. Pada sisi yang lain, karena di Jakarta juga sudah terbangun Koalisi Indonesia Maju Plus itu. Koalisi Indonesia Maju Plus ini sudah mempertimbangkanlah secara cermat kompetensi seseorang untuk masuk dalam bursa kontestasi. Saya kira itu singkatnya perjalanan yang kita hadapi, dan tidak ada sesuatu yang membuat kita harus jumawa, juga tidak ada sesuatu yang harus membuat kita mengatakan, menafikan peran orang-orang tertentu dalam perjalanan hidup kita. Tidak. Saya hanya menerjemahkan ini sebagai jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya. Mudah-mudahan ini sebagai sinyal baik sehingga saya dapat mengabdikan diri bagi kota Batam yang kita cintai. Kira-kira gitu, Ngesti. Berarti memang ada pengaruh ya, Pak, dari pusat sendiri untuk di daerah begitu. Dan dari 11 partai yang mendukung Bapak itu, apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan partai-partai tersebut untuk maju mencalonkan begitu, Pak? Yang pertama, namanya ikhtiar saya harus lakukan. Ketika keran pendaftaran itu dibuka, saya mendaftar hampir di semua partai. Saya daftar semua. Ya, saya daftar di PKB, saya daftar di PKS, saya daftar di Hanura. Saya tidak daftar di Gerindra karena Gerindra memang tidak buka. Ya, saya daftar di Golkar, saya daftar semua. Dan rupanya pendaftaran kita ini menjadi bahan diskusi di Jakarta sehingga muncul ini figur yang kemungkinan besar akan direkomkan. Waktu itu hanya 2 nama, A atau B, yang saya atau salah satu sahabat kita yang selalu muncul dari partai-partai politik itu. Lalu setelah pendaftaran itu lakukan, ya tentu saja rekan-rekan dari parpol ini yang terbangun dalam Koalisi Indonesia Maju itu ya mendiskusikannya. Saya pikir kan tidak serta-merta juga menunjuk itu apa, tentu mereka sudah berdiskusi. Sudah ada mappingnya sendiri. Sudah ada mapping. Barangkali peta zona antar wilayah ini juga sudah terpetakan, terbagi. Siapa yang di Bintan, siapa yang di Gubernur, siapa yang di Natuna, siapa yang di Anambas. Bahkan lintas provinsi pun barangkali sudah dibahas sedemikian itu. Jadi ini semua cara Allah lah. Ada peran ketua partai tidak, Pak, untuk? Peran ketua partai cukup signifikan. Saya terus terang paling pertama diberitahukan oleh ketum saya. Saya dipanggil ke Jakarta oleh ketum. Sambil diminum. Menyampaikan bahwa Nasdem sudah berketetapan hati akan berkoalisi dengan partai pemerintah, dan kamu kemungkinannya kamu akan maju itu dengan sosok yang dari partai pemerintah. Saya diberitahu oleh ketua. Jadi peran ketua partai pasti besar. Tidak hanya partai saya, tapi bisa juga partai Golkar dengan partai saya, partai Golkar dengan Gerindra, Gerindra dengan PKS, semua itu akan ada diskusi internal lintas partai gitu. Gitu, Pak. Nah, sampai akhirnya bertemu dengan Bu Li itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan nggak, Pak? Ya, Ibu Li kan pada awal diturunkan itu kalau kita lihat
spanduk, kita Iya, lihat baliho. Tema besarnya adalah wali kota kan. betul. Nah, untuk menjadi Batam satu. Tapi seiring dengan itu, Ibu Li juga pasti melakukan survei, Hmm. saya juga melakukan survei, dan atas gambaran survei yang objektif itulah, sekali lagi pasti Koalisi Indonesia Maju ini berdiskusi kan, Hmm. bagaimana sebenarnya formula yang paling pas untuk kita-kita ini. Maka lahirlah gagasan untuk kita berkoalisi. Nah, saya ketemu ketum, Hmm. ketemu sama petinggi-petinggi lintas partai, memang disebutkan akan memberikan support untuk perjuangan Ya. Amsa Carly Claudia ini. Dan sekali waktu ya kita bertemu, ketika semuanya sudah jelas kita bertemu, ya ternyata enak sekali kita bisa berdiskusi secara terbuka. Saya senang dengan gaya Ibu Li yang selalu open dengan berbagai informasi dan cepat tanggap, sehingga tidak berlama-lama kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, saya kira ini tandem yang sangat tepat, sangat sesuai, sehingga saya dan Bu Li, kami berdua ini menurut saya ya, sama-sama menyambut baik ide itu. Karena apa? Bagi saya, Batam ini memang betul-betul butuh sentuhan dari presiden. Ibu Li ini adalah orangnya presiden, Bully orangnya, Pak, ya. partainya pemerintah gitu. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang itu diatur dalam peraturan pemerintah, itu sangat jelas sentuhannya ada pada presiden. Karena itu kalau kita ingin melakukan percepatan di daerah ini, kita memang butuh kebijakan nasional yang dibuat oleh Bapak Ya, Presiden. biar linear juga, Pak, ya. Biar linear. Itu. Betul. Sekarang Pak Amsakar dan Bu Li Claudia ini bisa dibilang sudah pasangan tandem ya, tandem yang Ya, luar biasa. Sempurna lah bisa dilihat dari pandangan masyarakat juga begitu kan, tokoh dan segala macam. ya, Apa sih Pak yang mau Bapak dan Bu Li buat untuk Batam sebenarnya? ya. Niat kami sama ya dengan Bu Li. Cerita-cerita kami santai. Bu Li, Pak Am, ketika Bu Li bicara Pak Am, saya nih cuman mau mengabdikan diri saya balik kampung. Untuk mengabdikan diri saya, karena saya udah selesai dengan urusan saya sendiri. Saya bilang dengan Bu Li sama juga Bu Li. Etape saya sebagai wakil sudah 2 periode, memang harus masuk ke ranah ini karena pimpinan sudah harus memilih jalur yang lain. Sama juga Bu Li, panggilan hati untuk mengabdi bagi negeri ini. Apa yang kami mau buat? Pertama, yang sudah dikerjakan era sekarang, yang belum tuntas akan kami tuntaskan. Yang kedua, yang sudah dilakukan tapi masih belum optimal akan kami optimalkan. Yang ketiga, yang belum tersentuh akan kami sentuh. Infrastruktur yang ada saat ini tidak berhenti sebatas ini, tapi butuh sentuhan lanjutan atau butuh finishing. Nah, finishing ini kita akan selesaikan, akan kita kerjakan. Jadi, apa yang dilakukan di era kami sekarang yang memang baik itu akan kami lanjutkan ke depan. Karena apapun ceritanya, era sekarang ini saya menjadi bagian di dalamnya. Saya berkepentingan untuk menuntaskan itu. Tapi soal drainase dan sebagainya, itulah sentuhan ke depan yang ingin kita selesaikan. Soal tata kelola pelayanan air bersih yang menjadi perbincangan seluruh Batam. Inilah yang mau kita carikan jalan keluarnya. Karena itu saya katakan butuh pemerintah. Karena kita nggak usah berbicara soal air, nggak usah berbicara penyelesaian kampung tua, kalau PP 62 itu tidak atau dicabut oleh pemerintah. Tapi kalau kita menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ada harapan yang besar PP ini bisa bertahan, sehingga urusan air kami bisa setidak-tidaknya kita bisa lakukan perbaikan pelayanan lah. Nah, urusan seperti kemarin kampung tua yang mendeklarasi minta komitmen, saya katakan kalau PP 62 itu masih, kami akan berkomitmen bagaimana menggesa penyelesaian sertifikasi kampung tua itu. Sekarang sudah beberapa bagian selesai. Betul, Pak. Tapi belum semuanya. Nah, ini akan kita pacu. Kan akan menjadi sangat
mudah-mudahan menjadi lebih mudah lah kalau seandainya kita dapat mengakses langsung kepada Pak Presiden. Jadi betul yang Esti sampaikan. Menurut saya tandem kita ini adalah tandem yang komplementer. Tandem yang saling menutupi dan saling memperkuat satu sama lainnya. Betul, Pak, sepakat. Ya, pertama, saya sudah 27 tahun di eksekutif, Bu Li 10 tahun di legislatif. Pengalaman eksekutif legislatif ini tentu akan memberikan pengayaan bagi kami dalam menerajui kepemimpinan ke depan. Yang kedua, kami berdua ini juga representasi gender. Batam ini ibu-ibu 49%, mama. Laki-laki 51%. Artinya rasionya itu plus minus sebanding. Karena itu representasi gender itu menjadi penting menurut saya. Sehingga di berbagai kesempatan saya selalu katakan, mak-mak tentu lebih paham dengan persoalan mak-mak gitu. Jadi persoalan seragam sekolah, persoalan sembako, persoalan air bersih, itu mak-mak yang paling jauh lebih sensitif, jauh lebih tajam ketimbang bapak-bapak ini. Jadi sangat dibutuhkan ya. Yang kedua, yang ketiga, saya karena cukup lama mengakar di akar rumput, di grassroots. Ibu Li ya cukup kuat di puncak kekuasaan Pak Prabowo. Jadi apa persoalan di bawah kan dapat kita perbincangkan di atas. Jadi betul-betul saling menutupi. Nah, inilah yang saya sebut dengan pasangan asli ini ya bisa akhirnya saling memperkuat. Mudah-mudahan sinergi yang kita bangun nanti dan ke depan ya, sekarang dan ke depan, mudah-mudahan betul-betul akan dapat mengoptimalkan peran kami, baik dalam konteks menggerakkan APBD Kota Batam, maupun menjemput APBD Provinsi untuk turun ke Batam, atau lebih hebatnya lagi kalau dapat menjemput kegiatan kementerian itu untuk diturunkan di Batam. Misal drainase kita mau buat, APBD kita tidak cukup, terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berbicara dengan menteri. Kemarin dengan pedagang kaki lima soal pasar induk. Pasar induk kan cukup lama nih diupayakan, tidak jebol-jebol juga uangnya Iya, betul. dari Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan kami bisa menjemput itu. Nah, jadi sangat penting kita mendapat support dari pemerintah pusat. Artinya lebih mudah begitu Pak ya, ketika begini maksud kami, Batam itu kompleks Pak, apalagi dengan dua pimpinan BP dan wali kota begitu kan. Nah, bagaimana Bapak menyinkronkan itu biar sama-sama jalan begitu untuk kemakmuran Batam sendiri begitu, dari segi pendidikan, sosial ekonomi, misalnya investasi. Seperti apa di pasangan Li Amsakar Li kalau dia untuk Nah, itu, ini sebenarnya tapi tidak usah dalam lah membincangkan ya. Ini formulasi problem kompleksitas persoalan yang ada di Batam ini sudah kita formulasikan di dalam visi dan misi kami. Bahwa ingin menjadikan Batam sebagai bandar dunia madani yang inovatif, berkelanjutan, dan menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Nah, itu bermakna juga ada sentuhan BP Batam di dalamnya. Ketika kita memperbincangkan sebagai pusat investasi terdepan di Asia Tenggara, ini konteks perannya lebih dominan di BP Batam. Nah, artinya apa yang sudah terjadi saat ini akan kita maksimalkan untuk jemput bola. Ibu Li sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, saya yakin punya kecakapan untuk memperbincangkan dengan calon investor potensi-potensi yang ada di daerah kita. Batam, di sisi yang lain, Batam daerah yang memang tidak ada sumber daya alam, maka daya ungkit pergerakan ekonominya dari investasi. Nah, jadi menurut kami, ini yang harus menjadi target kita ke depan, kerja kita ke depan. Nah, kalau sejalan dengan pemerintah, artinya Menko Perekonomian, BKPM, ini bisa menjadi sejalan juga dengan program-program yang akan kita buat. Artinya, kalau Jakarta, misalnya Menko Perekonomian atau BKPM, minta didirikan beberapa kek strategis kawasan ekonomi khusus di Batam, kita akan welcome dengan itu. Kenapa tidak? Karena setiap investasi yang masuk, pasti akan ada rupiah yang dibawa, pasti akan ada rekrutmen terhadap tenaga kerja, pasti akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, pasti akan memberikan
dampak untuk menekan angka pengangguran. Setiap investasi yang masuk gitu. Nah, karena itu kita akan betul-betul gesah dan betul-betul dorong. Nah, inilah yang saya sebut penting agar dua entitas yang hari ini ada sinergi. Bagaimana membangun sinergitas dua entitas atau institusi itu Pemko dan BP bila mana dua entitas ini berada pada satu kepemimpinan yang sama. Kalau enggak, kita akan, saya yakin sedikit banyaknya mengalami perlambatan. Banyak konflik. Karena selalu ada problem di situ. Tuh, lihat hari ini. Bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan pendidikan. Guru Dan ketika kita berbicara pendidikan, hal paling pertama adalah mana lahan untuk bangun sekolahnya. Kita tahu rasio antara sarana prasarana pendidikan dengan rasio anak peserta didik ini masih belum imbang. Rasio peserta didik dengan guru masih belum seimbang. Nah, ini sekali lagi juga butuh sentuhan dari BP Batam. Nah, ini Ngesti, makanya penting sekali untuk membangun sinergitas dua institusi ini, untuk memperkuat sinergitas dua institusi. Karena dengan begitulah lompatan yang hari ini terjadi, karena itu saya selalu katakan, sekarang ini Wali Kota Batam ini mengelola 6,3 plus minus T untuk wilayah Kalajengking. Karena 3,3 plus minus ada dari Pemko, 3T ada dari BP. 6,3 ya. Maka ada besar peluang untuk mempercepat, menggesa infrastruktur, flyover, lebar jalan. Tapi cobalah Bupati Karimun, Bupati Anambas, Bupati Natuna yang hanya mengandalkan APBD. Atau cobalah kita lihat wali kota sebelumnya, eranya Pak Ahmad Dahlan yang 1,8 T, eranya almarhum Bapak Nyat Kadir antara 600 sampai 800 M. Tentu tidak dapat membuat percepatan seperti yang sekarang dilakukan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan provinsi yang hanya plus minus 3 sekian sampai 4 T, bagaimana harus dibagi pula 7 kabupaten kota. Nah, kalau menjadi penting bagi kita agar kondisi ini dapat bertahan. Dan itu saya kira peluangnya sangat terbuka. Kalau kita memang sama alurnya, tegak lurusnya dengan kepemimpinan Jakarta. Kira itu, Ngesti. Mungkin tidak, Pak. Kalau dengan kolaborasi yang Bapak jelaskan tadi itu bisa sejalan. Bagaimana ketika ada kendala di tengah? Bisa jadi Bu Li terlalu dominan misalnya. Ya. Apa kira-kira solusi itu? Karena tidak menutup kemungkinan yang Bapak sampaikan tadi memang luar biasa baik untuk kemajuan Batam gitu kan. Apalagi kita tahu kalau kita berbicara politik begitu kan, ada cost-nya begitu Pak. Dan kita tahu Bu Li juga cukup kuat di situ. Untuk gimana kalau kekuatan itu justru menimbulkan sesuatu yang dominan di antara Bu Li dan Pak. Sekarang begini, soal dominan atau tidak di dalam menerajui kepemimpinan ke depan, bagi saya bukan sebuah problem. Sepanjang dia menyelesaikan persoalan dan memberikan added value, memberikan nilai tambah bagi Batam, kenapa tidak? Dan terus terang, saya tidak akan mungkin membangun rivalitas di antara kami yang satu, di antara kami yang sama-sama bergerak maju. Dan saya juga punya keyakinan yang sama, Bu Li itu juga tidak akan mau membangun rivalitas dengan saya. Mentang-mentang posisi begini, kita harus berantuk-berantuk. Insya Allah semuanya akan bisa dibicarakan secara baik, dibicarakan secara sehat, tidak usah dengan prasangka-prasangka. Saya menangkap statement Bu Li, Pak Am, saya pulang ke sini, balik kampung, ingin mengabdikan diri, membawa pengalaman saya di sana tuh ke sini. Saya menangkap ada ketulusan. Dan mudah-mudahan Bu Li juga menangkap itu sama dengan saya. Saya bilang, Bu Li, kalau orientasi saya ini kepada persoalan ekonomi, tidak seperti sekarang hidup saya ini. Tidak seperti sekarang, karena saya sudah melaluinya ini 27 tahun sekarang. Jadi sama spirit kita. Bagi saya, kalau Bu Li punya terobosan, ya saya malah akan dorong. Ayo,
Bila perlu kita sama-sama berangkat. Demi kebaikan Batam ya Pak ya? Problem yang terjadi hari ini adalah kepemimpinan ini selalu saling curiga, saling tidak percaya, atau saling ingin mengunci. Itu yang membuat retak. Lah kalau kita bisa bicara secara terbuka, kenapa pula harus ribet-ribet? Kalau Bu Li dapat menjumpai satu menteri, atau saya punya apa, Bu Li, nampaknya kita harus audien ini ke Menteri Pertanahan, supaya kampung tua kita ini progresnya lebih cepat. Ya, kalau beliau bisa mengakses langsung untuk kami audiensi, kenapa tidak? Jadi Kolaborasi justru Pak ya? karena posisi yang Ibu Li misalnya dalam konteks ini cukup mengakses ke Jakarta, justru potensi itu yang diperlukan di Batam. Kita akan dorong itu. Jadi ngesti insya Allah ya. Kalau terbangun cerita bahwa kita ini akan ada rivalitas, saya pastikan itu tidak pernah ada dalam pikiran saya, dan saya pun percaya kepada Bu Li tidak pernah ada dalam pikiran dia. Soal apa? Dan bagaimana kami membagi kerja yang pas saja? Bagaimana kami mendiskusikan hal-hal strategis saja? Sampai hari ini koordinasi kita luar biasa. Malam ini kami kampanye perdana di Batu Haji. Saya sampaikan kepada Bu Li, besok Bu Li ya duluan, karena saya KDA juga punya acara yang sama. Saya harus di KDA dulu. Kapan dekat Amsakar? Kemarinnya Bu Li, Pak Am, setelah penarikan undian, karena kita ada senggang waktu, saya sudah beberapa saat tidak ketemu anak, saya pulang dulu ya. Ya lanjut Bu Li, silakan jumpa anak, biar saya yang bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi kita terbuka saja memperbincangkan semua. Saya pikir itu tergantung isi hati kita, selama kita selalu berprasangka positif, yang keluar dari narasi kita positif. Tapi kalau kita selalu berprasangka negatif, asik bawaannya curiga aja semuanya. Itu tidak ada pada kami, mesti percaya. Sambil diminum Pak, nyantai Pak. Iya, iya. Pak, bagaimana kalau kita melihat ketika Bapak jadi, Bapak melihat Batam 10 tahun ke depan gitu kan. Apa Ya. kira-kira yang ingin ditinggalkan untuk generasi kita Pak? Ya, yang pertama yang kita harapkan, sengkarut soal pendidikan tidak ada lagi. Yang kedua, problem banjir itu selesai. 10 tahun ya Wak berbicara ya. Yang ketiga, soal pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga itu tuntas. Yang keempat, kota ini menjadi metropolis dengan infrastruktur modern yang tentu saja melebihi infrastruktur kabupaten kota lainnya yang bukan berbatasan. Karena kita ini berbatasan, ya kita harapkan percepatan penyelesaian itu. Misal, di masa depan itu akan ada MRT atau LRT. Di masa depan itu akan ada landmark kota. Di masa depan kita mimpikan bagaimana ada ring road yang bisa memberikan daya ungkit untuk pertumbuhan pariwisata. Nah, inilah yang ada dalam pikiran. Bisa lebih Yang- dari Singapura juga Nah, berarti Pak ya? yang pelan-pelan secara bertahap ingin kita wujudkan. Melebihi Singapura tidak mungkin, tapi memberikan keseimbangan terhadap Singapura dengan Johor, ya ini akan kita lakukan. Itu menjadi mungkin kalau sinergitas dua entitas institusi di sini berjalan baik. Itu menjadi mungkin kalau kebijakan sini dengan kebijakan provinsi sinkron. Ini menjadi mungkin kalau kebijakan sini, kebijakan provinsi, kebijakan Jakarta linear. Nah, itulah yang kita mau ikhtiarkan. Jadi, Ngesti, istilahnya bagaimana Batam menjadi kota yang nyaman dan menyenangkan bagi warganya, kemudian kota yang terbuka untuk menerima arus kunjungan, juga kota yang familiar, yang bersahabat, untuk menjadikan seluruh komunitas atau pluralisme ini sebagai kekayaan kultural yang justru memberikan nilai tambah bagi daerah. Itulah mimpi yang kita ingin wujudkan ke depan. Mohon doa dari seluruh warga Batam. Mudah-mudahan cita-cita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwujudkan, dan mohon doa juga dari warga Batam, mudah-mudahan jalan perjuangan kami ini
terbuka, dan semoga juga apa yang kita harapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan dari pemangku kepentingan serta dari pemerintah pusat itu dapat berjalan paralel dengan apa yang kita cita-citakan. Saya kira itu mesti. Udah ngambil nomor berapa Pak kemarin Pak? Nomor 2. Nomor 2 mungkin bisa disampaikan Pak untuk Ya, sekalian. ya, kepada seluruh warga Batam, pendengar atau pemirsa Guru Kepri, saya mengingatkan bahwa Amsakar Ahmad Li Claudia atau yang disingkat asli itu mendapatkan nomor urut 2 untuk kontestasi pemilu kada di Batam 2024. Jangan lupa pilih nomor 2 karena ini cermin keseimbangan kiri dan kanan, berat dan ringan, kemudian ada juga proses pematangan supaya satu dan lain tidak berat sebelah. Pilih nomor 2 karena nomor 2 ini nomor Pak Prabowo Subianto pada saat kontestasi presiden. Semoga nomor 2 sukses. Kalau masyarakat Batam semazhab dengan itu, jangan lupa ramai-ramai berbondong datang ke TPS, gunakan hak pilih, dan tentu saja sebagai kontestan kami mengharapkan dukungan semuanya. Terima kasih. Sudah boleh close kita yang isi ya? Ya. Baik, Sobat Guru Kepri semua. Tadi itu mungkin sudah di penghujung ya Pak ya? Iya. Sudah di penghujung acara. Dan jangan lupa ya, Pak Amsakar di nomor 2 di Pilkada pada hari ini, Sobat Guru Kepri semua. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Amsakar bahwa linearitas dari pusat ke daerah itu ya sangat penting, Sobat Guru Kepri, untuk memajukan Batam ke depan. Ada beberapa target mungkin yang Pak Am akan selesaikan, termasuk permasalahan air, kesenjangan sosial, pendidikan, apalagi tadi Pak investasi juga yang menjadi fokus utama pasangan Amsakar dan Li Claudia ketika menang pada kontestasi politik Pilkada 2004 di Batam, Sahabat Guru Kepri. Semua kita doakan semoga beliau berhasil ya memimpin dan memenangkan Kota Batam. Sahabat Guru, terima kasih banyak. Mungkin podcast singkat hari ini. Terima kasih banyak Pak Amsakar. Closing satu pantun. Silakan Pak, boleh. Ya, sebagai closing saya ingin menyampaikan sebaik pantun. Mudah-mudahan pantun ini akan mentradisi di Batam. Sederhana saja. Jalan-jalan ke Lubuk Baja, hendak menuju Batu Selicin. Kalau sudah ada Amsakar Ahmad dan Li Claudia, kenapa pula milih yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat Guru Kepri semua.